Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Ada sedikit perubahan suasana di puncak gunung mengikuti kemunculan pemuda berjubah hitam itu. Sosok hitam yang berdiri di belakang Xiao Li juga mengalihkan pandangan mereka ke punggung itu. Pada saat ini, suasana yang semula sepi menjadi benar-benar sunyi. Semacam tekanan yang tidak biasa menutupi puncak gunung. Bahkan raungan magical beast di hutan telah benar-benar lenyap saat ini. Tai Wu, Sumei, dan Old Yinggu diam-diam terpesona di hati mereka saat mereka melihat pemuda berjubah hitam yang tersenyum itu. Mereka menarik sedikit senyuman di wajah mereka. Meskipun usia pemuda ini mungkin tampak jauh lebih muda dari mereka mengalami kesulitan mempertahankan ketenangan mutlak di depannya meskipun karakter mereka yang kejam, yang telah diasah dalam wilayah sudut hitam. Ini karena mereka semua dengan jelas tahu bahwa pemuda dengan senyum hangat ini telah menyebabkan seorang elit Do Huang dan seorang ahli dengan setengah kaki masuk ke kelas Do Zong dari daerah sudut hitam mati dengan cara yang menyedihkan. Oleh karena itu, mereka mungkin dapat berbicara dengan cara yang ceria dan lucu di depan wajah Xiao Li yang dingin dan acuh tak acuh, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menahan perhatian mereka di depan pemuda yang tersenyum ini, tidak berani meremehkannya bahkan sedikit. Kamu akhirnya bergegas. Kemungkinan hanya Xiao Li yang tidak terpengaruh. Karena itu, dia mengabaikan sedikit perubahan atmosfer itu dan menjadi orang pertama yang berbicara sambil tersenyum kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia segera menunjuk ke arah Lin Yan, Ziyan, dan 3 orang lainnya di belakangnya dan menyeringai, kamu juga harus mengenali mereka. Mereka semua adalah teman saya dan dapat dianggap sebagai pembantu yang saya kumpulkan kali ini. Petik 2. Xiao Li sedikit senang saat mendengar ini. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat bahwa Lin Yan dan yang lainnya semuanya cukup kuat. Ziyan itu, yang penampilan luarnya adalah seorang gadis kecil, bahkan menyebabkan dia merasa tidak bisa melihat melalui dirinya. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dirasakan Xiao Li pada Xiao Yan dan gadis kecil yang sangat imut ini yang tampaknya diukir dari batu giok di antara kelas Do Wang. 5 orang ini adalah ahli yang telah saya kumpulkan dari dalam wilayah sudut hitam beberapa waktu sebelumnya. Semua kekuatan mereka ada di kelas Do Wang. Xiao Li berbicara sambil tersenyum sambil menunjuk ke 5 sosok manusia yang tubuhnya berdiri tegak seperti tombak di lereng saat mereka memancarkan aura yang tajam dan tegas. Aye, tidak buruk, tatapan Xiao Yan menyapu 5 sosok manusia. Dia mengangguk puas. Kekuatan 5 orang ini berada di sekitar kekuatan Do Wang bintang 6. Mereka bisa dianggap orang kuat bahkan ketika ditempatkan di seluruh wilayah sudut hitam. Menurut ekspektasi Xiao Yan, sepertinya kekuatan mereka sudah cukup untuk bersaing dengan apa yang disebut 10 kuat dalam kekaisaran magia. Salam untuk Chief Xiao. Pasukan wajah yang dingin dan tegas mengungkapkan senyum yang agak kaku di wajah mereka saat mereka berteriak serempak ketika mereka melihat Xiao Yan melihat ke atas. Orang-orang ini semua adalah sosok yang sangat berduri di wilayah sudut hitam. Meskipun demikian, mereka tidak berani meremehkan Xiao Yan, yang telah membunuh Fan Lao dari Sekte Darah dan Kaisar Obat Han Feng. Kekuatan dihormati di dalam wilayah sudut hitam. Titik ini telah tertanam kuat di dalam tulang seseorang. Oleh karena itu, mereka mungkin bisa menghadapi Xiao Li dengan acuh tak acuh tetapi mereka harus meninggalkan kesombongan di dalam hati mereka dan dengan hati-hati menangani situasi ketika mereka berada di depan Xiao Yan. Haha, Xiao Yan akan mengingat bantuan semua orang dalam membantu saya dan pasti akan memberi semua orang hadiah yang memuaskan begitu kita berhasil. Xiao Yan tersenyum, menangkupkan kedua tangannya dan berbicara. Dalam hatinya, dia dengan jelas memahami bahwa wajar jika orang-orang ini menginginkan hadiah yang cukup kaya bagi mereka untuk dapat mengambil risiko menyinggung musuh besar seperti Mystic Cloud Sect untuk membantunya. Oleh karena itu, mengucapkan kata-kata terima kasih tidak dapat menginspirasi orang lain seperti kalimat seperti itu.
Seperti yang diharapkan, kegembiraan segera melonjak di wajah pasangan elit Dou Wang setelah mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Mereka telah mengambil risiko besar karena status Xiao Yan sebagai alkemis tingkat 6. Jika mereka bisa membiarkan Xiao Yan berhutang budi kepada mereka, pahala mereka secara alami akan menjadi kaya di luar imajinasi mereka. Selama kepala Xiao memberi perintah, kami akan membunuh Misty Cloud Sect sampai darah membentuk sungai, tidak peduli seberapa kuat sekte menyebalkan itu. Selain bersemangat, kata-kata haus darah yang unik untuk wilayah sudut hitam dipancarkan dari mulut beberapa ahli Dou Wang. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menekan telapak tangannya di udara kosong dan menenangkan mereka. Setelah itu, dia segera menoleh untuk melihat Old Yinggu, Su Mei, dan Wu Tai. Sesaat kemudian, pandangannya beralih ke para ahli dari 3 faksi di puncak pohon. Detak jantung Old Yinggu dan 2 lainnya meningkat sedikit saat mereka melihat tatapan Xiao Yan melihat ke atas. Mereka bisa sembarangan berbicara saat menghadapi Xiao Li. Namun, di hadapan mantan, mereka selalu merasakan tekanan yang sulit dilukiskan. Tekanan semacam ini menyebabkan mereka merasa sangat tidak nyaman. Batuk Chief Xiao, perjalanan ke Kekaisaran Magia kali ini bisa dikatakan sangat lama. Hanya perjalanan ke sana dan kembali akan membutuhkan beberapa bulan tanpa menyebutkan waktu tambahan yang dibutuhkan di atasnya. Anda juga harus menyadari situasi di dalam wilayah sudut hitam. Ada sejumlah orang yang tidak diketahui sedang menatap properti kami. Jika kita tidak meninggalkan kekuatan yang agak kuat di dalam faksi kita, kemungkinan kita tidak akan memiliki apa-apa. Old Yinggu tampaknya merasakan kerutan di dahi Xiao Yan saat dia mengeluarkan batuk kering dan buru-buru berbicara. Sementara dia berbicara, dia juga diam-diam melirik ke arah Ratu Medusa yang anggun, yang berdiri tidak jauh di belakang Xiao Yan. Dia hanya menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia tidak menemukan gerakan yang tidak biasa di sisi lain. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat mendengar ini. Dia segera berkata, "Kalian bertiga telah memenuhi kesepakatan kami saat itu dengan melakukan perjalanan secara pribadi. Xiao Yan secara alami tidak akan menyalahkanmu untuk apapun." Petik 2. Old Yinggu dan yang lainnya diam-diam melepaskan batu besar yang tergantung di hati mereka setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka khawatir situasi sulit seperti apa yang akan mereka hadapi ketika Xiao Yan menuntut agar mereka mengirim lebih banyak orang. Namun, hati mereka bertiga sekali lagi diangkat pada kalimat berikutnya Xiao Yan. "Kalian bertiga harus tahu bahwa ada bahaya dalam operasi ini. Apalagi, masalah ini sangat penting bagi Xiao Yan. Oleh karena itu, saya berharap kalian bertiga tidak akan mengambil sikap secara acak mengirimkan masalah saat Anda bertarung dengan Misty Cloud Sect. Kalau tidak," Xiao Yan tersenyum tipis tapi kilatan tajam dan keras melintas di matanya yang hitam pekat. Suaranya yang tenang juga menambah rasa dingin. Meskipun semuanya sedang disiapkan, Xiao Yan dengan jelas memahami Old Yinggu dan rekan-rekan lainnya ini. Jika dia tidak mengetuk dan mengguncang mereka sedikit, kemungkinan mereka akan benar-benar memainkan beberapa trik dengan tenang. Itu seperti yang dia katakan. Perjalanan kembali ke Kekaisaran Mama benar-benar terlalu penting baginya. Dia tidak akan membiarkan kesalahan kecil menyebabkan dia kehilangan segalanya. Xiao Yan secara alami tidak akan berbelas kasihan kepada siapapun yang akan campur tangan dengan pelaksanaan rencananya. Saat ini dia bukan lagi pemuda bodoh seperti dulu. Old Yinggu, Su Mei, dan Tai Wu juga memahami peringatan dan kedinginan dalam suara Xiao Yan. Ekspresi mereka segera berubah sedikit. Yinggu tua tertawa terbahak-bahak dan yang pertama membuka mulutnya untuk berbicara, "Chief Xiao, yakinlah bahwa karena kami telah berjanji untuk membantu Anda, kami semua berada di perahu yang sama. Kami pasti tidak akan melakukan hal bodoh seperti memahat perahu dan tenggelam bersama." Petik 2. Secara alami adalah yang terbaik dengan cara ini. Setelah masalah berhasil, Xiao Yan pasti akan menyerahkan hadiah yang kalian semua inginkan. Tidak akan ada keterlambatan.
Senyum hangat sekali lagi muncul di wajah Xiao Yan saat dia perlahan berbicara setelah mendengar ini. Mereka bertiga menemani Xiao Yan dengan tersenyum ketika mereka melihat bagaimana wajah yang terakhir berubah secepat membalik buku. Namun, mereka diam-diam mendecakkan lidah mereka di dalam hati. Dengan cara apa orang ini bertingkah seperti berusia 20 tahun lebih ketika dia berurusan dengan suatu masalah. Dia hampir tidak berbeda dengan rubah tua yang telah berkerumun selama separuh hidup mereka. Xiao Yan hanya menoleh setelah mengguncang ketiga orang itu. Tatapannya menatap Xiao Li. Kedua hati mereka berbagi pemikiran yang sama saat mereka tersenyum satu sama lain. Rute ke Kekaisaran Magia kali ini sangat jauh. Tidak mungkin bahkan seorang ahli doang menggunakan sayap doki untuk bergegas dan menempuh jarak. Selain itu, ada cukup banyak orang sekelas Dowling bersama kami. Xiao Li akhirnya membuka mulutnya dan berbicara setelah melihat Xiao Yan benar-benar menstabilkan situasi. Xiao Yan mengangguk sedikit. Saat itu, dia juga menghabiskan banyak waktu ketika dia bepergian dari Kekaisaran Magia ke wilayah Sudut Hitam. Dia secara alami mengerti seberapa jauh perjalanan antara keduanya. Dengan kekuatannya saat ini, dia perlu istirahat beberapa kali untuk menyelesaikannya. Petik 2. Keke, jika kita berjalan di tanah menuju Kekaisaran Magia, kemungkinan kita tidak akan bisa tiba dalam waktu setengah tahun. Xiao Li tertawa. Dia segera meniup peluit tajam dengan mulutnya. Ketika peluit dibunyikan, gelombang raungan binatang yang rendah dan dalam segera terdengar. Setelah itu, ribuan burung lepas landas dari hutan saat 10 magical beast yang tampak ganas mengepakkan sayap daging mereka yang besar, membawa gelombang angin liar saat mereka dengan cepat naik ke puncak gunung dan mengeluarkan raungan rendah binatang buas ke arah Xiao Li. 10 Tiger Eagle Beast ini semuanya benar peringkat 4 magical beast. Mereka tidak hanya ganas tetapi mereka juga berspesialisasi dalam terbang jarak yang sangat jauh. Namun, hal-hal ini terlalu membanggakan untuk dijinakkan. Aku telah menghabiskan harga yang lumayan mahal untuk menukarnya dari Beast Taming Gate. Xiao Li tersenyum dan berbicara saat dia menunjuk ke 10 magical beast berukuran besar yang tampak seperti harimau dan elang. Binatang ajaib peringkat 4 ya, Xiao Yan merasa agak terkejut saat mendengar ini. Bukankah itu berarti bahwa 10 Tiger Eagle Beast ini setara dengan 10 Dowlings yang kuat? Semua hal yang kami butuhkan selama ini telah diatur. Kita bisa mulai terbang menuju Kekaisaran Mama kapan saja. Xiao Li tersenyum. Tatapannya samar-samar mengungkapkan beberapa panas dan kecemasan liar. Sejak itu terjadi, Xiao Yan menyeringai. Panas yang tidak biasa juga melonjak di matanya yang hitam pekat saat suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras. Apa yang masih kita tunggu? Semuanya, segera tangkap Tiger Eagle Beast. Kami akan bergegas ke Kekaisaran Magia mulai hari ini. Petik 2. Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar ketika lebih dari 100 sosok hitam, yang berdiri seperti tiang kayu di lereng gunung, mulai bergegas maju. Mereka segera mendarat di Tiger Eagle Beast yang merayap di tanah. Para ahli dari Sekte Langit Gelap dan 2 faksi lainnya juga bergegas ke binatang terbang yang berlama-lama di udara. Xiao Li menunggu semua orang untuk mengambil posisi sebelum mulutnya sekali lagi mengeluarkan peluit tajam. Segera, 10 binatang ajaib Tiger Eagle berdiri dengan raungan rendah. Mereka mengepakkan sayap lebar mereka, membawa hewan liar saat mereka perlahan naik ke langit. Angin liar mulai terbentuk di langit. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menyaksikan 10 magical beast terbang besar di atas dan perasaan panas mendidih tiba-tiba melonjak di dadanya. Dengan teriakan pelan, dia mengepakkan sayap api hijau giok di punggungnya dan segera bergegas menuju kepala besar Tiger Eagle Beast dengan cara seperti kilat. Ratu Medusa, Xiao Li, dan yang lainnya dengan cepat bergegas dari belakangnya. Xiao Yan berdiri di atas kepala binatang elang harimau. Angin yang bertiup dari depan menyebabkan pakaiannya berkibar. Dia menundukkan kepalanya dan memperhatikan tanah yang semakin kecil sebelum perlahan mengangkatnya sekali lagi. Matanya menatap ke langit utara yang jauh.
Sudut mulutnya perlahan ditarik menjadi senyuman hitam dan dingin. Kekaisaran Magia, Sekte Awan Berkabut, Xiao Yan telah kembali. Ada 3 sosok manusia duduk di aula yang dijaga ketat di rumah besar klan primer yang terletak di ibu kota Kekaisaran Jiama. Suasana di sana agak berat. Ya Fei, apa terjadi sesuatu yang membuatmu memanggil kami semua di sini dengan sangat cemas? Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah biru pucat di bagian bawah aula sedikit mengernyitkan alisnya dan menatap wanita cantik yang duduk di kursi pemimpin sebelum memimpin untuk berbicara. Keke, itu benar. Ya Fei Xiaojie, kami secara tidak sengaja menerima tugas hari ini dan kami sedang terburu-buru. Seorang pria duduk di kursi roda di sisi lain aula. Tatapannya juga melihat wanita yang duduk di kursi pemimpin saat dia tersenyum dan berbicara. TL, Xiaojie, sebutan untuk seorang wanita putri dari keluarga kaya dan berkuasa. Kakak Xiaoding, panggil saja aku Ya Fei. Bentuk alamat Anda ini tampaknya terlalu aneh. Wanita di kursi pemimpin memiliki wajah dan mata seperti gambar giok. Lengkungan senyum yang terangkat di sudut mulut merahnya yang ramping dengan mudah mengisinya dengan gaya yang dewasa dan mempesona, tampak sangat mencolok. Wajah yang akrab ini tentu saja Ya Fei, yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Xiao Yan. Mendengar cara dia memanggil pria itu, dia secara mengejutkan adalah kakak laki-laki Xiao Yan, Xiao Ding. Alasan utama bagiku untuk segera memanggil Old Hai dan Xiao Ding kemari adalah karena aku telah menerima kabar buruk. Jari halus Ya Fei ditekan dengan lembut di atas meja saat dia sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata, menurut informasi, Mystic Cloud Sect saat ini sedang melakukan aktivitas yang cukup besar. Terakhir kali Mystic Cloud Sekte memiliki aktivitas adalah ketika menyerang klan Xiao. Hal yang sama kali ini. Saya pikir tujuan mereka cukup besar. Petik 2. Sementara dia menyebutkan bagian tentang menyerang klan Xiao, tatapan Ya Fei juga dengan lembut mengarah ke Xiao Ding yang duduk di kursi roda. Namun, yang terakhir tidak menunjukkan pergerakan sedikit pun. Dia masih mempertahankan musim semi seperti senyuman. Cara itu seolah-olah masalah klan Xiao yang hampir dimusnahkan saat itu tidak memiliki hubungan sedikit pun dengannya. Ada pergerakan di Mystic Cloud Sect lagi. Hai Bodong di sisinya mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia berkata, apa yang ingin mereka lakukan kali ini? Untuk sementara saya tidak menyadari motif mereka. Apalagi, aktivitas mereka sangat tertutup. Jika jaringan informasi saya saat ini belum meluas ke Mystic Cloud Sect, sepertinya saya akan kesulitan merasakannya. Ya Fei menggelengkan kepalanya saat dia membuka bibir merahnya sedikit untuk berbicara. Jangan bilang kalau mereka menargetkan kita. Bagaimana mereka menemukan bahwa sisa anggota klan Xiao dilindungi oleh klan primer kami? Hai Bodong mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Ini hanya tebakan. Semua aktivitas Mystic Cloud Sekte tahun-tahun ini semakin tidak seperti sekte lama yang mempertahankan status menyendiri. Saya pikir bahkan keluarga kekaisaran juga telah mempelajari setiap tindakan mereka. Namun, kekuatan Yun San benar-benar terlalu kuat. Oleh karena itu, bahkan keluarga kekaisaran tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa karena takut memprovokasi makhluk luar biasa ini, yang berada dalam jarak sedekat itu, menciptakan situasi yang akan sulit mereka selesaikan. Ya Fei menyuarakan pikirannya. Klan primer adalah salah satu dari 3 klan besar Kekaisaran Magia dengan implikasi yang sangat besar, sama sekali tidak seperti klan Xiao kita saat itu. Jika Mystic Cloud Sekte ingin bertindak melawan Anda, itu pasti akan mengakibatkan ketidakstabilan di dalam Kekaisaran. Faksi lain tidak mungkin hanya duduk di sana dan membiarkan klan primer dihancurkan oleh Mystic Cloud Sect. Tentu saja, ada pengecualian untuk semuanya. Seperti yang kalian semua katakan, Sekte Mystic Cloud awalnya adalah faksi terkuat di Kekaisaran Jiama. Sekarang, dengan tambahan seorang ahli seperti Yun San, faksi lain akan sedikit takut bahkan jika mereka ingin membantu. Xiao Ding, yang duduk di kursi roda, menyilangkan 10 jari di depannya dan perlahan berbicara.
Kata-kata ini memiliki logika. Bagaimanapun, kita harus selalu berhati-hati. Xiaoding, kamu harus membuat anggota klanmu menghindari keluar sebanyak mungkin selama periode waktu ini. Klan primer juga harus waspada. Jika Mystic Cloud Sekte benar-benar memulai aktivitas apapun, setidaknya kita tidak akan lengah. Hai Bodong mondar-mandir di aula untuk beberapa saat sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Iya. Xiaoding mengangguk sedikit. Dia melihat kerutan di wajah lama Hai Bodong dan mendesah pelan, "Hai, aku benar-benar minta maaf. Itu semua karena klan Xiao kita. Kami sebenarnya melibatkan klan primer Anda." Petik 2. Kenapa kamu masih mengatakan ini sekarang? Hai Bodong melambaikan tangannya ke arah Xiaoding. Dia berbicara dengan senyum tipis, "Selain itu, kami tidak benar-benar membantu Anda tanpa alasan. Anda bisa memperlakukannya seperti saya yang dulu menggunakan kehidupan lama saya dan klan primer sebagai taruhannya." Petik 2. Hai Tua bertaruh bahwa saudara ketigaku akan dapat kembali dan mengalahkan Mystic Cloud Sect. Jika itu masalahnya, itu memang taruhan yang sangat berani. Xiaoding tertawa pelan saat menjawab, "Kalau begitu, apakah kamu percaya bahwa anak kecil itu akan kembali dan membalikkan keadaan?" Hai Bodong menyeringai dan membalas pertanyaan itu. Xiaoding mengusap hidungnya dan tersenyum. Dia dengan lembut berkata, "Saya yakin begitu. Selain itu, saya bahkan dapat merasakan bahwa hari ini mungkin tidak terlalu jauh. Aku yang dulu juga berbagi pemikiranmu." Haha. Senyum juga muncul di bibir Yafei saat dia melihat dua sosok yang tersenyum itu. Seorang pria muda berjubah hitam dengan sepasang mata hitam pekat perlahan muncul di kepalanya. "Anak kecil, saya juga percaya bahwa Anda akan kembali ke Kekaisaran Magia sebagai orang yang kuat." Di aula terpencil di gunung belakang Mystic Cloud Sect, aula kosong itu benar-benar sunyi. Ada seorang wanita berpakaian putih yang sangat cantik dan mencolok terletak di tengah aula. Dia diam-diam duduk di kasur dan menutup matanya dengan rapat. Berderak, suara pintu dibuka tiba-tiba terdengar di dalam aula besar yang luas. Segera, pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka dan seutas cahaya bulan mengikuti celah dan menyebar ke aula. Akhirnya, itu melilit wanita berpakaian putih, seperti lapisan benang perak yang samar, menyebabkan yang terakhir menjadi seperti peri di langit yang dipenuhi dengan kemuliaan dan perasaan halus yang sulit untuk dijelaskan. Sosok tua perlahan masuk setelah pintu terbuka. Akhirnya, langkah kakinya terhenti di suatu tempat tidak jauh dari wanita berbaju putih itu. Dia berbicara dengan senyum tipis, "Yun-er, apakah kamu masih marah dengan guru?" Wanita berpakaian putih itu perlahan membuka matanya yang tertutup rapat ketika dia mendengar suara tua itu. Murid yang seperti permata itu mengungkapkan pesona yang tidak biasa di bawah pantulan cahaya bulan, memunculkan wajah yang mulia, halus, acuh tak acuh, dan cantik, menyebabkan seseorang merasa rendah hati. Wajah yang akrab ini secara mengejutkan adalah pemimpin dari Mystic Cloud Sekte saat itu, Yun-Yun. 3 tahun tidak meninggalkan jejak sedikit pun di wajahnya. Sebaliknya, aura mulianya menjadi semakin kaya seiring waktu. Namun, di bawah bangsawan menyembunyikan sedikit kedinginan yang tidak dia miliki saat itu. "Guru, mengapa Anda bebas datang ke aula terlarang ini?" Wanita berpakaian putih itu melirik pria tua di depannya tapi dia tidak berdiri. Suaranya mengandung ejekan diri. Yun-er, kamu masih memiliki temperamen seperti itu. Anda telah lupa bagaimana guru Anda telah melatih Anda karena klan Xiao yang sama sekali tidak berhubungan dengan Anda." Orang tua itu menghela nafas saat dia berbicara dengan sikap yang sedikit kesal karena dia tidak memenuhi harapannya. Yun-Yun secara alami mengingat pendidikan guru jauh di dalam hatiku. Wajah cantik Yun-Yun agak pahit. Sesaat kemudian, dia bergumam pelan, "Namun, mengapa kamu perlu memperlakukan klan Xiao kecil dengan cara ini? Dengan melakukan ini, kau dan Xiao akan ada titik di mana tak satu pun dari kalian akan beristirahat sampai yang lain mati." Petik 2. Jadilah itu.
Dia hanyalah generasi muda yang berpikir bahwa dia memiliki bakat. Bisakah dia benar-benar membuat aku, Yun San, takut? Wajah lelaki tua itu langsung menjadi jelek ketika dia mendengar Yun Yun menyebut orang itu sekali lagi. Dia mengayunkan lengan bajunya dan berbicara dengan senyum dingin, orang itu diusir dari Kekaisaran Majia 3 tahun lalu. Namun, tidak ada kabar tentang orang itu dari beberapa negara tetangga selama 3 tahun ini. Dia mungkin sudah mati di suatu tempat. Petik 2. Yun Yun menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata Yun San dan berhenti berbicara. Baiklah, saya di sini bukan untuk mendiskusikan orang itu dengan Anda. Selama Anda melupakan bocah itu, saya akan sekali lagi membiarkan Anda naik ke posisi pemimpin sekte. Namun, melihatnya sekarang, kamu masih tidak bisa melupakannya. Yun San mengamati suasana dengan sedikit frustrasi. Dia juga mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang gelap dan dingin, aku pasti tidak akan melepaskan klan Xiao itu. Saya telah menerima informasi bahwa sisa anggota klan Xiao harus dilindungi oleh klan primer. Orang tua Hai Bodong itu telah menghalangi Misty Cloud Sect saya berkali-kali. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa aku yang dulu tidak bisa menghabisinya? Kali ini, aku akan membiarkan klan Xiao dilenyapkan sepenuhnya dari Kekaisaran Jiama. Petik 2. Kamu ingin melawan klan primer. Yun Yun langsung kaget mendengarnya. Ada beberapa kemarahan yang tidak disengaja dalam nada suaranya. Klan primer adalah salah satu dari 3 klan besar dalam Kekaisaran Jiama. Jika Misty Cloud Sekte bertindak melawan mereka, kami pasti akan membangkitkan ketidaksenangan banyak faksi. Apakah guru ingin menempatkan Misty Cloud Sect dalam posisi yang menentang semua orang di Kekaisaran Jiama? Petik 2. Mereka hanyalah sekelompok badut yang menari. Penghinaan melintas di wajah lama Yun San saat dia dengan dingin tertawa, jika mereka benar-benar ingin campur tangan, maka itu juga. Kekaisaran Jiama sudah terlalu lama damai. Tidaklah buruk bagi Misty Cloud Sect kita untuk mencucinya dengan baik. Petik 2. Yun Yun kaget saat melihat Yun San yang karakternya berubah drastis dari sebelumnya. Dia benar-benar merasa sangat tidak percaya. Guru yang paling dia hormati saat itu benar-benar berubah menjadi seperti ini. Guru, jika Anda terus tidak bertobat, Misty Cloud Sekte cepat atau lambat akan hancur di tangan Anda. Yun Yun mengatupkan gigi peraknya dan berbicara dengan marah. Yun Yun, kamu menjadi semakin berani sekarang. Kamu benar-benar berani berbicara kepadaku dengan cara ini. Ekspresi Yun San menjadi dingin saat dia menegur. Dia segera mengayunkan lengan bajunya, berbalik, dan berjalan keluar dari aula. Sekte Misty Cloud tidak akan hancur di tanganku. Sebaliknya, saya akan menuntunnya ke ketinggian yang tidak pernah ada sebelumnya. Level itu adalah sesuatu yang tidak pernah dicapai oleh pemimpin sekte sebelumnya dari Misty Cloud Sekte. Petik 2. Yun San berhenti tepat ketika dia akan keluar dari aula. Dia dengan dingin berkata, selain itu, yang terbaik adalah kamu melupakan bocah itu. Jangan pegang angan-angan bahwa dia akan tetap kembali ke Kekaisaran Majia. Bahkan jika dia benar-benar kembali, hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengambil nyawa kecilnya. Selain itu, Misty Cloud Sect akan menghancurkan seluruh klannya. Kamu, menjadi pemimpin sekte dari Misty Cloud Sect, berarti kamu dan dia adalah sesuatu yang mustahil. Petik 2. Yun San melangkah maju setelah mengatakan ini dan berjalan keluar dari aula. Dia melambaikan lengan bajunya dan pintu besar dan tebal itu menutup rapat dengan keras. Yun Yun mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia melihat pintu yang tertutup rapat. Sesaat kemudian, rasa sakit emosional dan kesedihan muncul di wajah cantiknya yang cemerlang. Awan bahasa dengan malas menggantung di langit biru yang tak berujung. Hanya angin yang bertiup sesekali menyebabkan sedikit pergeseran. Sinar matahari tersebar turun dari lapisan awan dan mendarat di pegunungan dan perbukitan itu, memberi mereka kehangatan ekstra. Suara hembusan angin kencang tiba-tiba muncul di langit yang sunyi. Segera, beberapa titik hitam kecil muncul di tepi langit. Sesaat kemudian,
Titik-titik hitam melayang bersama angin sebelum berubah menjadi 10 plus magical beast terbang yang memancarkan aura ganas. Mereka membawa raungan rendah saat mereka melesat oleh. Seorang pria muda berjubah hitam duduk bersila di atas kepala besar dari magical beast terbang terkemuka. Doki hijau giok samar muncul di tubuhnya, menghalangi angin liar yang bertiup ke arahnya di depan. Dia sendiri bisa masuk ke mode pelatihannya tanpa gangguan apapun. Pelatihan pemuda berjubah hitam itu berlanjut untuk waktu yang lama sebelum matanya bergerak sedikit. Dia segera membukanya dan pandangannya menyapu tanah yang sangat kecil di bawahnya. Dia menoleh dan bertanya kepada orang-orang di belakangnya, "Di mana kita sekarang?" Mendengar kata-kata Xiao Yan, Xiao Li, yang sedang mengobrol dan tertawa dengan Lin Yan dan yang lainnya, menoleh. Dia dengan cepat mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya dan tersenyum sambil berkata, "Kita berada di negara kecil bernama Wan Yan. Tempat ini sudah sangat jauh dari Black Corner Region. Menurut kecepatan kami seharusnya dapat mencapai perbatasan Kekaisaran Magia dalam waktu 1 bulan lagi." Petik 2. Masih ada 1 bulan lagi ya, gumam Xiao Yan. Tatapannya segera beralih ke Lin Yan dan yang lainnya. Selama 1 bulan perjalanan ini, mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di Tiger Eagle Beast meskipun mereka sesekali turun untuk beristirahat. Perjalanan membosankan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Untungnya, bagaimanapun, sebagian besar orang dalam perjalanan ini kuat. Mereka masih bisa mengandalkan pelatihan untuk menghabiskan waktu mereka jika mereka benar-benar bosan. Jika perjalanan ini dilanjutkan selama beberapa bulan lagi, sepertinya aku pasti akan menjadi gila. Lin Yan berbicara dengan wajah tak berdaya saat melihat tatapan Xiao Yan melihat ke atas. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya menyapu ke segala arah dan segera berkata, "Di mana Ziyan? Jangan katakan padaku bahwa dia tidak tahan lagi dan melarikan diri sendiri." Petik 2. Gadis kecil itu tidak bisa duduk diam. Dia sudah berlari ke depan. Namun, Medusa mengikutinya. Xiao Li menganggukkan kepalanya, mendekati Xiao Yan dan mendecakkan lidahnya dengan takjub saat dia berbicara. Sungguh tak terduga bahwa wanita sedingin es itu memperlakukan Ziyan dengan cukup baik. Dia benar-benar menawarkan diri untuk mengikuti dan melindunginya. Petik 2. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka suka. Ziyan seharusnya tidak mendapat masalah dengan Kailin di sekitarnya. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya menyapu 10 ditambah Tiger Eagle Beast di belakangnya dan berkata, "Tidak ada kecelakaan yang terjadi kan?" "Ya, semuanya berjalan lancar. Namun, dengan sekelompok besar orang yang terbang di langit, kami pasti akan menyebabkan keributan saat kami terbang di atas beberapa area di mana beberapa faksi berada. Jika mereka memiliki orang yang kuat, mereka akan datang dan menyelidiki. Selain itu, beberapa dari orang-orang itu bahkan mengundang kami untuk turun dan berkumpul bersama mereka ketika mereka melihat kelompok kami ini begitu kuat." Xiao Li tertawa saat menjawab, "Cobalah untuk menghindari konflik dengan faksi-faksi ini. Kami hanya lewat dan tidak akan campur tangan apapun masalah yang kami hadapi. Tolak saja orang-orang yang telah memberikan undangan kepada kita." Xiao Yan mengangguk sedikit dan berbicara setelah merenung sejenak. Perjalanan dari Black Corner Region ke Kekaisaran Jiama ini berjarak ribuan kilometer. Ada berbagai macam faksi berbeda mengisi jarak di antara mereka. Jika mereka terlibat dalam suatu masalah, kemungkinan besar perjalanan mereka akan sangat tertunda. Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan, yang sedang terburu-buru ke Kekaisaran Magia, tidak ingin melihatnya. Saya secara alami menyadari hal ini. Selain itu, saya juga telah memberitahu Old Yinggu dan yang lainnya untuk memperlakukan para ahli yang datang untuk mengamati dengan hormat sebelum mengirim mereka pergi. Xiao Li tertawa dan berkata. Xiao Yan mengangguk. Dia berdiri dan pandangannya menatap langit utara yang jauh. Sesaat kemudian, dia menghembuskan nafas dan berkata, "Aku ingin tahu seberapa besar kakak dan yang lainnya."
Xiao Li juga terdiam sesaat saat mendengar ini. Dia segera menepuk pundak Xiao Yan dan menghibur, "Tenang, meskipun kakak laki-laki lebih lemah dari kita, dia memiliki banyak pemikiran dan ide yang tidak pernah ada habisnya. Tidak mudah bagi Misty Cloud Sect untuk menangkapnya." Petik 2. Xiao Yan mengangguk sedikit dan menghela nafas, "Semoga itu benar. Apakah Anda memiliki perasaan maju ke Do Huang selama pelatihan Anda dalam periode waktu ini?" Xiao Li tertawa dan mengganti topik ketika dia merasakan atmosfer yang menekan. Bagaimana bisa begitu mudah? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia telah bekerja sangat keras dalam pelatihan selama hampir sebulan. Sayangnya, perasaan menyentuh penghalang Do Huang masih belum muncul. Ini menyebabkan dia merasa agak tidak berdaya. Mencoba untuk maju dari Do Huang ke Do Huang memang bukan tugas yang mudah. Tidak bisakah kamu menggunakan pil obat untuk meningkatkan kekuatanmu? Sepertinya saya ingat bahwa seorang ahli Do Huang mampu mengkonsumsi satu pil roh Do untuk meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang, bukan? Mengingat kekuatan Anda saat ini, bukankah Anda secara kebetulan dapat melakukan terobosan jika Anda mengonsumsi 1 pil? Xiao Li membelai dagunya dan berpikir, pil roh Do akan memungkinkan Do Huang yang mengkonsumsinya untuk meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Namun, itu tidak banyak berguna bagi saya. Selain itu, pil obat itu tidak dapat membiarkan ahli puncak Do Huang menerobos penghalang. Jika setiap orang yang mencapai puncak kelas Do Huang harus mengkonsumsi pil roh Do, bukankah itu akan memungkinkan orang-orang itu dengan mudah menerobos ke kelas Do Huang? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab tanpa daya. Metode ini adalah sesuatu yang dia pikirkan sejak lama. Namun, bahkan Yao Lao mengatakan bahwa efek pil roh Do tidak lagi hebat dengan kekuatannya saat ini. Dia tidak bisa mengandalkannya untuk terobosan ke kelas Do Huang. Jika tidak mungkin menggunakan pil roh Do, bagaimana dengan pil obat lainnya? Sepertinya saya tidak bisa mengandalkan kekuatan eksternal untuk terobosan saya kali ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Meskipun berada di bawah tanah selama 2 tahun telah memungkinkan kekuatannya melambung tinggi, itu juga meninggalkan beberapa bahaya. Sekarang, dia mencoba yang terbaik untuk menghilangkan bahaya ini. Jika dia menggunakan kekuatan eksternal untuk menyebabkan kekuatannya melonjak pada saat ini, kemungkinan dia akan bisa mendapatkan kekuatan yang cukup kuat dalam waktu singkat. Namun, itu mungkin menjadi penghalang baginya untuk memasuki level yang lebih tinggi di masa depan. Hal semacam ini sedikit berbeda dari mencabut kekuatannya dan itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilakukan Xiao Yan. Kalau begitu, kamu hanya bisa melakukan sesuatu dengan lambat. Seseorang tidak bisa terburu-buru dengan hal semacam ini. Xiao Li hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika sarannya ditolak. Dia tidak dapat banyak membantu sehubungan dengan masalah seperti itu. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia memang sedikit tidak sabar selama periode waktu ini. Suara tiba-tiba angin kencang muncul di depan mereka tepat saat Xiao Yan dan Xiao Li sedang berbicara. Dua sosok dengan cepat bergegas. Akhirnya, mereka menaiki kelompok Tiger Eagle Beast Xiao Yan ini. Xiao Yan dan yang lainnya menoleh. Sosok itu sebenarnya adalah Ziyan dan Medusa. Xiao Yan mengendus dengan hidungnya saat dia melihat wajah tersenyum bahagia Ziyan. Dia berhasil mencium aroma obat yang sangat lemah di udara. Segera, dia mau tidak mau bertanya dengan heran, "Kalian berdua pergi untuk mengambil bahan obat?" "Hihi, hidungmu sangat sensitif." Ziyan tertawa terbahak-bahak saat Xiao Yan segera menunjukkan motifnya. Dia membalik tangannya dan beberapa kotak giok berbentuk indah muncul di atasnya. Gadis kecil itu menyerahkannya kepada Xiao Yan dengan sikap menjilat sambil berkata sambil tertawa, "Kamu dapat menyimpan beberapa bahan obat ini untuk membantu Kailin Jie memperbaiki pil obat di masa depan. Namun, Anda harus membantu saya menyempurnakan Yaowan dengan yang lainnya. Anda tidak bisa menyimpan semuanya." Petik 2. TL, Jie, kakak perempuan. Xiao Yan agak tercengang saat menerima kotak giok.
Dia membukanya satu persatu dan kejutan di matanya segera menjadi lebih padat. Dia bergumam, ini adalah air liur naga giok. Ganoderma dingin yang ekstrim. Bahan-bahan obat ini, dari mana kamu mendapatkannya? Petik 2. Tidak mengherankan jika Xiao Yan terkejut. Beberapa bahan obat ini sebagian besar adalah yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil pemulihan jiwa. Xiao Yan telah menyebutkan pil obat ini ke Medusa saat itu. Tidak disangka bahwa beberapa bahan obat yang sulit ditemukan bahkan di wilayah sudut hitam, sebenarnya akan ditemukan sekaligus oleh gadis kecil Ziyan ini. Ziyan secara alami memiliki kemampuan khusus untuk merasakan pengobatan spiritual ini. Secara alami adalah tugas yang mudah untuk mencarinya. Medusa mengusap kepala kecil Ziyan dan berbicara dengan acuh tak acuh kepada Xiao Yan. Xiao Yan meringkuk mulutnya. Dia telah lupa bahwa Ziyan memiliki kemampuan spesial. Dia harus membawa gadis kecil ini jika dia ingin mencari bahan obat di masa depan. Namun, ramuan obat ini tidak tampak seperti baru saja meninggalkan tanah. Bahan obat ini bukankah yang telah Anda cari dan gali, kan? Xiao Yan bermain-main dengan kotak giok. Dia tampaknya telah menemukan sesuatu saat dia bertanya dengan cemberut. Hihi, Ziyan tertawa saat mendengar ini. Dia segera berbicara dengan lembut, ini adalah hal-hal yang disimpan oleh beberapa golongan di sepanjang jalan. Kailin Jie berkata bahwa akan sia-sia jika mereka menyimpan ini. Oleh karena itu, kami secara diam-diam mengeluarkannya. Xiao Yan tertegun saat melihat ke arah Ziyan yang tersenyum canggung. Ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi hijau saat dia melihat ke arah Medusa dengan marah. Kamu benar-benar membawanya untuk mencuri bahan obat. Saya akan menyelesaikannya jika ada masalah yang terjadi. Tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Selain itu, ramuan obat ini adalah semua yang Anda butuhkan untuk membantu saya menyempurnakan pil pemulihan jiwa. Saya tidak ingin menunggu sampai kesepakatan kita selesai hanya untuk memberitahu saya bahwa Anda belum menemukan semua bahan obat. Medusa mengerutkan bibirnya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Sudut mata Xiao Yan bergerak-gerak. Ia tidak menyangka bahwa kedua individu ini, satu besar dan satu kecil, benar-benar bisa menimbulkan masalah. Untung mereka tidak ditemukan saat mereka mencuri bahan obat ini. Jika tidak, mereka bisa melupakan istirahat dengan lancar selama perjalanan mereka. Suruh mereka meningkatkan kecepatan kita. Ekspresi Xiao Yan berwarna hijau saat dia berbalik dan berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Xiao Li. Iya, Xiao Li tertawa getir. Sayap doki di punggungnya dikepakkan saat dia bergegas ke magical beast terbang lainnya. Kalian berdua tidak boleh pergi tanpa seizinku di masa depan. Xiao Yan sekali lagi berbalik ke arah Ziyan dan Medusa dan berbicara dengan marah setelah melihat Xiao Li pergi. Ziyan diam-diam menjulurkan lidahnya saat melihat wajah Xiao Yan yang agak hijau. Ratu Medusa di sampingnya memiliki alis vertikal tetapi akhirnya menelan kata-kata di mulutnya ketika dia melihat tatapan marah Xiao Yan. Xiao Yan hanya diam-diam menghela nafas lega setelah dia menekan kedua orang ini yang menatap satu sakit kepala. Dia menundukkan kepalanya, menatap kotak giok di tangannya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyimpannya di ring penyimpanannya. Kecepatan perjalanan kelompok Xiao Yan jelas menjadi lebih cepat setelah masalah ini selesai. Kecepatan semacam ini berlanjut selama beberapa hari. Hanya setelah mereka jauh dari daerah di mana Ziyan dan Medusa membuat masalah, Xiao Yan benar-benar santai. Setelah itu, dia sekali lagi mengurangi kecepatannya. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang selama penerbangan yang membosankan. Seiring berjalannya waktu, jarak antara pasukan besar Xiao Yan dan perbatasan Kekaisaran Jiama juga menjadi semakin dekat. Kelompok Xiao Yan semakin dekat ke tujuan mereka setelah 2 bulan terbang yang panjang. Menurut apa yang ditunjukkan peta, mereka akan segera dapat mencapai perbatasan Kekaisaran Jiama. Waktu mengalir di tengah penerbangan yang membosankan ini.
Ketika perjalanan panjang yang tak berujung sekali lagi melewati pegunungan yang megah, garis besar benteng samar-samar muncul di tepi pandangan mereka. Benteng itu dibangun menghadap pegunungan, tampak seperti harimau buas yang menjaga rute utama yang menuju dari kekaisaran ke bagian luarnya. Siapapun yang ingin meninggalkan kekaisaran Mama harus melewati benteng yang sangat besar ini. Benteng yang dijaga ketat ini telah menelan hantu dalam jumlah yang tidak diketahui. Mereka adalah hantu orang yang mati di medan perang selama tahun-tahun ini. Hal ini juga menyebabkan banyak kerajaan di sekitarnya takut seperti yang ditakuti oleh harimau. Karenanya benteng ini memiliki nama yang agak garang. Zengui lulus, Ghost Cruising Pass. Senyum perlahan mengeras di wajah Xiaoyan saat tatapannya menyapu ke arah garis besar benteng besar di cakrawala yang jauh. Dia berdiri di atas kepala besar Tiger Eagle Beast dan melihat ke bawah ke benteng kota yang masih memancarkan aura mengerikan meskipun jaraknya sangat jauh. Sesaat kemudian, senyuman muncul di sudut mulutnya dan dengan cepat melebar. Akhirnya, tawa menderu yang telah ditekan selama 3 tahun terdengar seperti guntur di langit. Kekaisaran Magia, aku, Xiaoyan, telah kembali. Suara tawa menggelegar seperti guntur di langit. Namun, biasanya hampir tidak ada orang di lokasi ini. Jika tidak, dia pasti akan menarik perhatian banyak orang. Orang-orang di 10+ binatang terbang menyaksikan Xiaoyan yang jarang melupakan dirinya sendiri saat mereka melemparkan tatapan terkejut mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Xiaoyan, orang yang selalu menjaga senyum hangat dan tidak pernah tampak bingung, melupakan dirinya sendiri. Apakah tempat ini kekaisaran Magia? Lin Yan dan yang lainnya berdiri di depan dengan rasa ingin tahu. Pandangan mereka melihat ke arah benteng yang sangat jauh dan bertanya, "Iya, ini adalah benteng perbatasan kekaisaran Magia. Kita bisa dianggap telah memasuki kekaisaran Mama setelah kita melewati tempat ini." Xiaoli mengangguk dan berkata, "Saat itu, saya melarikan diri dari tempat ini ketika saya dikejar oleh Mystic Cloud Sect. Sungguh tidak terduga saya akan kembali ke tempat ini 3 tahun kemudian." Senyum liar di wajah Xiaoyan perlahan ditarik. Dia menoleh ke arah Lin Yan dan yang lainnya untuk berbicara sambil tersenyum. Senyuman itu memiliki perasaan nostalgia. Kalau begitu, apa yang kita tunggu?" Xiaoli tersenyum. Dia menepuk bahu Xiaoyan. Saat itu, Xiaoyan telah melarikan diri hidup-hidup saat dikejar oleh Mystic Cloud Sect yang ingin membunuhnya. Masalah ini telah mengubah kekaisaran Jiama menjadi keributan saat itu. Berbagai sensasi yang terlibat jauh lebih mengasyikkan dan berbahaya dibandingkan dengan apa yang disebarkan. Xiaoyan juga tertawa pelan. Tangannya yang panjang terulur dari lengan bajunya dan cahaya bersinar dari cincin penyimpanan laut yang tenang. Penguasa berat hitam gelap yang sangat besar muncul dengan sekejap. "Saya ingin tahu apakah ada seseorang di dalam kekaisaran Mama yang saat ini masih dapat mengingat gambar ini." Penguasa Suan berat ditempatkan di punggung Xiaoyan saat dia menepuknya dan tertawa. Ukurannya yang besar hampir setinggi Xiaoyan. Lin Yan dan yang lainnya menyaksikan pemuda berjubah hitam yang membawa penguasa hitam dengan tangan di belakang punggungnya saat dia berdiri di atas kepala Tiger Eagle Beast. Mereka tiba-tiba secara samar merasakan niat membunuh yang tajam yang secara bertahap dipancarkan dari tubuh orang yang biasanya lembut ini. Beberapa dari mereka bertukar pandang. Dalam hati mereka, semua diam-diam menyebutkan bahwa kekaisaran Mama akan menjadi sedikit kacau karena kembalinya orang ini. "Semuanya, tingkatkan kecepatan kami." Xiaoyan dengan lembut melambaikan tangannya saat suaranya jelas bergema di telinga semua orang. Nada yang selalu selembut angin itu menambah kecemasan tambahan pada saat ini. Pengakuan terdengar di langit setelah mendengar perintah Xiaoyan. Segera 10 lebih binatang terbang mengepakkan sayap daging mereka di tengah beberapa raungan, membawa angin liar saat mereka bergegas menuju benteng yang jauh. Meskipun jarak tampaknya sangat jauh, Xiaoyan dan yang lainnya sudah berada di dekat benteng setelah kurang dari 10 menit terbang langsung oleh binatang terbang.
Xiaoyan melambaikan tangannya saat mereka secara bertahap mendekati benteng ini. Unit terbang di langit segera berhenti. Semua tatapan menyapu ke arah sosok pemuda yang membawa penguasa berat di depan mereka. Mereka setidaknya berada 1000 meter dari tanah dan orang-orang di bawah kemungkinan hanya akan melihat secara samar beberapa bintik hitam kecil jika mereka melihat ke ketinggian seperti itu dari bawah. Namun, dengan penglihatan Xiaoyan, dia bisa dengan jelas menyerap semua aktivitas di tanah ke matanya. Tatapan Xiaoyan menyapu karakter merah terang besar di gerbang benteng. Nama yang akrab menyebabkan seluruh tubuh Xiaoyan tampak seolah-olah diisi dengan listrik. Perasaan mati rasa menggeliat di dalam darahnya. Zhen Guipas, sudah 3 tahun sejak mereka berpisah. Mungkin ada sedikit perubahan di kota tapi orang-orangnya telah berubah secara drastis. Xiaoyan menghela nafas pelan saat dia berbisik. Kakak ketiga, sepertinya ada sesuatu yang salah. Zhen Guipas ini sepertinya terlalu sepi hari ini. Menurut apa yang saya tahu, ini adalah benteng terbesar dalam jarak 50 km dari tempat ini. Akan ada keramaian dan hiruk-pikuk bahkan di malam hari. Sekarang, bagaimanapun, Xiao Li tiba-tiba mengerutkan kening dan berbicara agak ragu-ragu sementara Xiao Yan menghela nafas secara emosional di dalam hatinya. Xiao Yan juga kaget saat mendengar ini. Tatapannya menyapu benteng yang sunyi dan keterkejutan juga melintas di matanya. Memang, ketika aku pergi dari tempat ini saat itu lalu lintas manusia sangat padat di sini. Apa yang terjadi hari ini? Jangan beritahu aku bahwa seseorang telah mengetahui tentang berita kepulanganmu. Lin Xiuya juga menjulurkan kepalanya dan bertanya. Bagaimana ini mungkin? Wilayah sudut hitam dan kekaisaran Jia Ma sangat jauh. Tak seorang pun di kekaisaran Mama harus mengetahui tentang berita apapun tentang saya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, kota ini sepertinya memiliki jejak perkelahian. Apalagi, ada cukup banyak orang kuat yang berkumpul di satu lokasi. Medusa, yang diam, tiba-tiba berbicara dengan suara lemah. Xiaoyan kaget saat mendengar kata-kata Medusa. Dia segera menutup matanya perlahan dan kekuatan spiritualnya yang kuat menyebar seperti semburan dari antara alisnya. Akhirnya, itu dengan cepat menyapu seluruh benteng di bawah. Xiao Li dan yang lainnya berhenti berbicara ketika mereka melihat Xiaoyan menutup matanya. Mereka diam-diam menunggu dia untuk menyelidiki. Xiaoyan membuka matanya sekali lagi beberapa waktu kemudian. Pandangannya beralih ke tengah benteng. Senyuman tak terduga muncul di sudut mulutnya saat dia dengan lembut berbicara, benteng ini memang tidak terlalu damai. Selain itu, benar-benar tidak terduga bahwa saya dapat bertemu dengan beberapa orang yang saya kenal tepat setelah saya kembali ke Kekaisaran Jia Ma. Petik 2. Orang yang familiar. Xiao Li tercengang. Ayo turun dan lihat, Xiaoyan tersenyum tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melambaikan tangannya dan segera memerintahkan Tiger Eagle Beast saat mereka mengepakkan sayap daging mereka dan turun. 10 binatang terbang plus juga mengikuti dari belakang. Pada saat ini, suasana di halaman depan yang luas di tengah rumah gubernur kota di Jalan Zengui sangat cemas dengan kemungkinan konflik pecah kapan saja. Dua kelompok orang saling berhadapan dengan sikap bermusuhan. Senjata yang bersinar membawa kepadatan di bawah sinar matahari. Jelas, ini bukanlah akting. Sebaliknya, mereka benar-benar akan bertarung satu sama lain dengan pedang tajam. Meng Li, kamu benar-benar berani menyerang komandanmu secara pribadi. Anda akan kesulitan menjaga pikiran Anda jika masalah ini mencapai ibu kota. Seorang pria paruh baya yang tampak kuat dari salah satu kelompok orang, yang terlihat seperti pagoda logam, berteriak sambil dengan marah melihat pria di sisi lain yang memiliki senyum dingin. Hihi, Mutai, jangan gunakan metode ini padaku. Meskipun saya telah membuat persiapan untuk ini untuk waktu yang lama, tentu saja saya tidak akan berani melakukan hal yang memalukan tanpa dukungan seseorang. Pria berjubah kuning itu tertawa dengan suara gelap. Dukung, maksudmu, Mystic Cloud Sect. Pria yang dipanggil sebagai mata Mutai menyusut ketika dia mendengar ini.
Dia berteriak dengan suara terkejut, apa yang ingin dilakukan oleh Mystic Cloud Sect? Jika keluarga kekaisaran mengetahui hal ini, itu pasti akan menggerakkan pasukan mereka untuk menghancurkan mereka. Petik 2. Hihi, keluarga kekaisaran. Terus, akankah Mystic Cloud Sekte takut pada mereka dengan kekuatannya? Meng Li tertawa. Tatapannya segera berubah menjadi dingin saat dia berbicara dengan sikap yang menyeramkan. Selama aku membunuhmu, secara alami aku akan memiliki metode sendiri untuk mengendalikan Zhen Gui Pas ini. Dengan reputasi yang telah saya bangun selama bertahun-tahun ini, mungkin sedikit merepotkan untuk memasukkan semua prajurit di sini di bawah saya, tetapi itu bukan tidak mungkin. Petik 2. Kamu benar-benar ingin memasukkan pasukan kekaisaran di bawahmu. Mutai dengan lembut menghirup udara dingin. Badai melanda hatinya. Dia tahu bahwa jika masalah di sini menyebar ke ibu kota, kemungkinan seluruh kekaisaran Jiama akan menunjukkan kejutan yang mengguncang bumi. Tidak disangka Mystic Cloud Sect sudah segila ini. Meskipun rumah gubernur kota ini akan menjadi tempat Anda mati, yang terbaik adalah Anda tetap tidak menyadari beberapa hal. Meng Li tertawa. Kamu ingin membunuhku dengan kekuatan puncak Dowling. Mutai dengan marah tertawa. Komandan Mutai, saya tahu bahwa Anda telah menerobos ke kelas Do Wang baru-baru ini. Namun, seseorang yang bahkan belum menstabilkan kekuatannya di kelas Do Wang berani menjadi sombong ini. Meng Li meringkuk dengan jijik. Dia segera berteriak dengan keras, Penatua Yun Fan, mohon campur tangan dan singkirkan orang ini. Suara Meng Li baru saja terdengar ketika suara angin yang deras tiba-tiba muncul. Segera lebih dari 10 sosok manusia berjubah putih melintas dan muncul di sekeliling tembok tinggi halaman depan. Orang di depan adalah orang tua dengan wajah tenang seperti air. Suasana tertekan menutupi seluruh rumah gubernur kota saat kemunculannya. Yun Fan, seorang penatua dari Mystic Cloud Sect. Ekspresi Mutai jelek saat dia melihat pria tua yang muncul. Kesuraman tanpa sadar melonjak di dalam hatinya. Dia telah berlama-lama di sekitar puncak kelas Dowling selama bertahun-tahun dan hanya untungnya berhasil menembus kelas Do Wang belum lama ini. Jika seseorang membahas kekuatannya, dia bahkan tidak bisa benar-benar dianggap sebagai bintang Do Wang. Bagaimana dia bisa bersaing dengan tetua Mystic Cloud Sekte yang kekuatannya telah mencapai bintang 3 Do Wang? Komandan Mutai, akan lebih baik jika kamu menyerahkan simbol militer itu. Klanmu Anda juga merupakan salah satu dari 3 klan besar kekaisaran. Jika klan Anda bergabung dengan Sekte Awan Berkabut kami, hal-hal yang akan diperoleh klanmu di masa depan pasti akan lebih dari sekarang. Jika Anda terus tidak bertobat, kemungkinan kehancuran tidak akan jauh lagi. Yun Fan melirik dengan acuh tak acuh pada ekspresi buruk Mutai dan perlahan berbicara. TL, simbol militer, di Cina kuno, item ini digunakan untuk memungkinkan manuver cepat militer. Siapapun yang memegangnya memiliki hak untuk memimpin militer. The Mystic Cloud Sect sedang melakukan pengkhianatan dan tentu saja memalukan. Aku, Mutai, adalah seorang jenderal kekaisaran. Tidak perlu orang lain memarahiku jika aku menyerah kepadamu. Bahkan aku, diriku sendiri, akan merendahkanku. Mutai dengan marah membalas. Bodoh yang keras kepala. Yun Fan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya juga berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Dia mengepalkan tinjunya dan longsword biru tua muncul di tangannya. Ujung pedang dinaikkan levelnya karena terkunci pada Mutai sebelum dia berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Satu-satunya takdir dari siapapun yang menghalangi Mystic Cloud Sect kami adalah kematian. Karena Anda tetap tidak bertobat, jangan salahkan saya yang lama karena tidak kenal ampun. Petik 2. Haha, itu baik-baik saja. Saya belum pernah bertukar pukulan dengan siapapun sejak saya menerobos ke kelas Do Wang. Hari ini, saya tidak akan rugi bahkan jika saya akhirnya mati di tangan Anda. Namun, ambisi liar dari Mystic Cloud Sect pasti akan mati dalam tahap embrioniknya. Mutai juga membangkitkan semua niat bertarung di dalam hatinya ketika dia mendengar niat membunuh yang terkandung dalam suara Yun Fan.
Meskipun dia tahu itu pasti tidak mungkin baginya untuk mengalahkan pihak lain, lebih baik bertarung sampai mati daripada menyerah dalam situasi seperti ini. Yun Fan menyipitkan mata lamanya. Ekspresinya semakin dingin. Doki yang sangat kuat perlahan melonjak keluar dari tubuhnya dan kekuatan tekanan yang diciptakan dari Doki menyebabkan cukup banyak orang di halaman untuk buru-buru mundur. Ekspresi Mutai juga secara bertahap menjadi khusyuk di hadapan aura Doki Yun Fan yang kuat. Dia menarik kapak besar dari cincin penyimpanannya. Doki di tubuhnya diedarkan sampai batasnya. Namun, saat pedang yang ditarik dari atmosfer yang gelisah akan dipatahkan oleh pertempuran sengit antara Do Wang yang kuat akan segera meletus, tawa yang jelas perlahan ditransmisikan dari langit. Tawa itu bertahan di dalam halaman dan tidak hilang untuk waktu yang lama. Sudah 3 tahun sejak saya pergi. Saya tidak berharap bahwa Mystic Cloud Sect menjadi sombong ini. Itu benar-benar melebihi harapan saya. Sepertinya anjing tua Yun San memiliki ambisi yang cukup liar. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.